Mungkin banyak hal yang orang belum ketahui mengenai dasar-dasar dari jaringan komputer. Ya, termasuk aktivitas subnetting dan subnetmask. Dua hal ini sangat berperan penting dalam suatu network jaringan komputer. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel di 3 Fun Trick, Fun Learning with 3. Oke, pertama-tama I'm so sorry to all of my subscriber. Jadi udah semingguan ini baru sempet upload video baru. Mungkin ada yang menanti-nanti atau enggak nih. Well, today kita akan bahas mengenai apa bedanya antara subnetting dengan metode FLSM dengan metode VLSM, serta juga dengan contohnya. Terus, which one better? Manakah kira-kira yang lebih baik? VLSM atau malah FLSM? Kalau menurut kamu yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Oke, kita akan langsung bahas dan kupas tuntas semuanya. Hello everyone. Subnetting ini adalah proses untuk membagi alamat IP yang tersedia secara efisien dan memecah sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Hal ini berarti bahwa jaringan yang sangat besar dan berat dapat dibagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi. Subnetting ditandai dengan notasi angka desimal 1 sampai dengan 32. Subnetting hanya dapat dilakukan pada kelas A, kelas B, dan juga kelas C saja. Subnetting terbagi menjadi dua, yaitu FLSM yang merupakan singkatan dari Fixed Length Subnet Mask, dan yang kedua yaitu VLSM atau singkatan dari Variable Length Subnet Mask yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kinerja jaringan dengan cara membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subjaringan. Teknik FLSM sering disebut subnetting, istilah fixed length yang terkait dengan nilai prefix yang tetap. Sedangkan VLSM, Variable Length Subnet Mask, adalah cara pengalamatan IP yang lebih terstruktur dibandingkan menggunakan FLSM, Fixed Length Subnet Mask. Jika dibandingkan dengan VLSM, maka nilai prefix setiap subjaringannya akan berbeda dan terstruktur. Oleh karena itu, mengapa disebut sebagai variable length? Dari kata variable length diartikan bahwa panjang prefix yang dihasilkan dari perhitungan pengelolaan alamat jenis ini akan bervariasi dibandingkan dengan FLSM yang sifatnya itu tetap. Kelemahan FLSM adalah tidak dapat menyesuaikan secara efisien dengan kebutuhan jumlah host dan jumlah subjaringan itu sendiri. Agar efisien hasilnya, maka solusinya adalah dengan penggunaan teknik VLSM. Well, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam subnetting, yaitu yang pertama adalah network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Misalkan, untuk host dengan IP address kelas B 167.205.9.35 tanpa memakai subnet, network address dari host ini adalah 167.205.0.0. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada dua segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Router cukup melihat network address 167.205 untuk menentukan kemana paket tersebut harus dikirimkan. Selanjutnya yang kedua itu ada broadcast address.
Nah, address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap paket IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh paket tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses paket tersebut, sedangkan host yang lain akan mengabaikannya. Subnetting dengan FLSM menggunakan kelas full addressing, yaitu berdasarkan kelas IP. Contoh, misal di sini ada network 192.168.1.1/24. IP address versi 4 terdiri dari 32 bit. Angka yang terlihat pada /24 berarti terdapat 8 bit IP yang bisa dipakai pada network tersebut. 8 bit diubah ke desimal, maka 2/8 sama dengan 256 IP, yaitu 192.168.1.0 sampai dengan 255. Dan penulisan subnettingnya bisa juga dipakai 192.168.1.0/24, serta juga bisa diwakili dengan subnet mask 255.255.255.0. Dengan pengalokasian network dan broadcast address, maka sisanya ada 254 IP bisa dipakai untuk host ID. Sedangkan subnetting dengan VLSM menggunakan classless addressing, yaitu tidak berdasarkan kepada kelas IP. Misalnya, ada network 192.168.1.1/30. IP address versi 4 terdiri dari 32 bit. Angka yang terlihat pada /30 berarti terdapat 2 bit IP yang bisa dipakai pada network tersebut. 2 bit diubah ke desimal, maka 2/2 sama dengan 4 IP, yaitu 192.168.1.0 sampai dengan 4. Dan penulisan subnettingnya bisa juga dipakai 192.168.1.0/30, 192.168.1.2/30, dan 192.168.1.3/30, serta juga bisa diwakili dengan subnet masknya, yaitu 255.255.255.252. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang apa bedanya subnetting dengan FLSM dan VLSM. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika dibandingkan antara FLSM dan VLSM, maka VLSM akan jauh lebih baik. Mengapa ya? Karena nilai prefix setiap subjaringannya akan berbeda dan terstruktur. Kelemahan FLSM sendiri adalah tidak dapat menyesuaikan secara efisien dengan kebutuhan jumlah host dan jumlah subjaringannya itu sendiri. Agar hasilnya efisien, maka solusinya adalah teknik VLSM. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.